Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam, semoga sehat semuanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kalau masih ingat 5 tahun yang lalu itu heboh viral batu akik. Jadi semua orang pada pakai batu akik. Jadi kalau yang tangannya kosong itu aneh katanya. Bahkan kebun orang pun dicangkuli hanya untuk mencari batu. Akhir-akhir ini kalau kita perhatikan mulai heboh bunga. Kita saling lirik, tetangga punya bunga apa, mereka juga mungkin melirik kita pun punya bunga apa. Tadi bahkan saya sempat kaget ngobrol dengan Pak Jum itu, Romo ada bunga namanya bunga darah Kristus. Kalau dulu ada itu batu akik namanya darah Kristus, sekarang ada bunga namanya darah Kristus. Kalau yang kita punya di depan gua itu malah yang bolong daunnya itu namanya apa? Janda bolong gitu. Aneh-aneh pokoknya namanya. Tetapi menarik setelah dilihat, malah jebulnya itu cuman bunga apa itu, lompong itu. Lalu beberapa kali saya kalau pulang ke rumah juga memperhatikan ibu saya itu sering mengumpulkan bunga. Lalu saya katakan, Bu, itu kan bunga kebun yang tumbuh di kebun itu, di alas itu. Lalu ibu mengatakan kalau di kebun itu namanya apa namanya, suket, rumput. Tetapi kalau sudah di pot itu menjadi bunga. Betul juga. Saudara-saudari yang terkasih, ini bisa kita pakai untuk merenungkan sesuatu yang sederhana begini. Jadi sama seperti bunga tadi, bisa dinamakan suket atau rumput, tetapi juga bisa dikatakan bunga, tergantung. Maka sebenarnya kualitas diri kita atau bagaimana orang memandang kita itu tergantung dari bagaimana kita menempatkan diri dan membawa diri. Sejelek-jeleknya kita itu kalau kita bisa menempatkan diri dan membawa diri dengan baik, orang pasti masih akan melihat kita atau mengatakan, oh dia memang orang baik gitu. Atau setidaknya dia berusaha jadi orang baik. Tetapi sebaik-baiknya kita, kalau kita itu tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa membawa diri dengan baik, entah itu tutur kata kita, tindakan kita, orang pasti tidak respect. Mungkin orang juga tidak suka dengan kita. Kehadiran kita itu malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah itu kalau kita hidup standar saja. Apalagi kalau kita menyadari, kalau kita renungkan oleh bacaan Injil hari ini, bahwa kita itu dipanggil dan diutus untuk menjadi pewarta kabar sukacita Injil. Jadi Injil itu kan kabar gembira. Jadi kalau saya diutus untuk membawa kabar sukacita Injil, berarti saya harus membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa pengampunan, membawa kedamaian. Dan itu yang harus kita bagikan kepada orang lain. Atau kalau kita mau merenungkan juga, mungkin kita bisa menjadi iklannya Yesus, menjadi iklan Injil itu. Sekarang ini kalau kita perhatikan, kita nonton apa saja ya, entah TV, bahkan di Facebook, di mana lagi, Instagram ya, itu mau tidak mau, suka tidak suka itu ada itu iklan itu, bisa di depan, di tengah, atau di belakang itu. Kalau yang kita suka ya nggak masalah, tetapi itu pengaruhnya besar. Bahkan yang kita tidak suka sajalah, kadang kita skip itu, kita lewati, itu nancep itu di kepala kita. Misalnya iklan apa ya, taruhlah kalau kita ke warung atau ke supermarket atau ke minimarket itu mau beli deterjen itu, kalau kita sering yang kita lihat hanya Rinso itu, ya pasti yang diambil ya Rinso. Atau kadang-kadang bahkan tahunnya kita itu ya mie instan itu ya super mie gitu, beli super mie yang mie goreng, super mie yang Indomie gitu, kan aneh misalnya. Atau beli apalah gitu. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka mari kita berani sekali lagi menempatkan diri kita supaya bisa dipakai oleh Kristus menjadi pembawa kabar sukacita itu. Kalau kita mau menjadi iklan, ya iklan yang baik. Kalau kita mau membanjiri sesuatu dalam keluarga, dalam masyarakat, banjiri sesuatu yang baik, sehingga hidup kita sungguh berarti. Dan itu sekali lagi tergantung bagaimana kita menempatkan diri dan membawa diri kita. Apakah kita akan tetap dinamakan suket
atau gulma atau rumput biasa, atau kita menjadi bunga yang indah karena kita ditempatkan memang di tempat yang indah dan juga diberi pupuk, diberi sesuatu yang indah sehingga kita juga membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi orang lain. Yesus itu sudah memberi segala yang kita butuhkan, termasuk kuasa, banyak kuasa seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita menyadari itu, lalu kita pupuk dengan persatuan kita dengan Kristus. Semakin kita mengandalkan Kristus, semakin Yesus juga hidup di dalam diri kita, dan kita juga tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.